Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Hamid, NIM 200301501012, kelas PJKRC. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metode latihan dan transfer keterampilan. Lanjut ke materi. Outline. Hakikat metode latihan bagian, metode latihan keseluruhan, meset praktis, distribut praktis, latihan mental, transfer keterampilan. Yang pertama, hakikat metode latihan. Latihan dapat didefinisikan sebagai suatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional. Di dalam bidang olahraga, tujuan terakhir latihan adalah untuk mempertinggi penampilan olahraga. Pate, McClellan, dan Rotella 1984. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Dan yang kedua, metode latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Menurut Singer tahun 1980, metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Dengan demikian, metode latihan bagian merupakan cara dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan. Kepada atlet diajarkan sebagai demi bagian dan dari unsur-unsur rangkaian gerakan untuk dipraktikkan bagian demi bagian pula. Dan yang ketiga, metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt. Menurut Chauhan tahun 1978, belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Selain itu, dalam metode keseluruhan, subjek mendapat insight, yaitu yang pertama, pemahaman yang diperoleh secara mendadak dari hubungan antara bagian-bagian tugas dalam gerakan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan situasi keseluruhan. Dan kedua, subjek dapat mengamati dan menempatkan setiap unit gerakan dalam kaitannya dengan keseluruhan yang dipelajari. Dan ketiga, subjek dengan aktif dalam perpecahan masalah yang dihadapi. Dan yang selanjutnya, yang keempat, message practice. Message practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Dengan metode ini, setiap atlet diberi instruksi mempraktikkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Setelah atlet betul-betul lelah, maka latihan baru diakhiri atau latihan tetap dilanjutkan walaupun sudah lelah sampai waktu latihan yang diprogramkan habis. Dan yang kelima, distributed practice. Distributed practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat
sama pentingnya dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Dan yang keenam, latihan mental. Dorowatsky tahun 1981 mendefinisikan latihan mental adalah suatu metode mengajar yang tidak memerlukan suatu respon yang tampak pada bagian dari atlet. Pada saat seseorang melakukan latihan mental, maka ia tidak menggerakkan otot-otot tubuhnya sehingga tidak dapat diamati secara aktual oleh orang lain. Atlet tersebut membayangkan mengenai gerakan yang akan ditampilkan. Latihan mental dapat dilakukan kapan saja setiap kali ia memiliki waktu yang terluang. Dengan demikian, latihan mental dapat dilakukan pada saat ia berada dalam perjalanan ke tempat perlombaan, bahkan dapat pula dilakukan pada saat ia sedang berbaring di tempat tidur. Dan yang ketujuh, transfer keterampilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Dorowatsky tahun 1981, transfer of learning akan terjadi apabila hal-hal yang telah dipelajari dengan hal-hal yang akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang sepadan. Nilai transfer yang demikian biasanya disebut nilai transfer positif. McGill tahun 1980 menjelaskan bahwa dalam keterampilan motorik juga terdapat nilai transfer negatif. Artinya, kemampuan yang telah dimiliki merupakan hambatan untuk mempelajari keterampilan yang baru. Sebagai contoh, kemampuan bermain tenis lapangan terjadi transfer negatif apabila digunakan untuk belajar bermain tenis meja. Kesimpulan, yang pertama, metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Dan kedua, metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Dan yang ketiga, metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Dan keempat, method praktis adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan, di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Dan yang kelima, distributed practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan, di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Dan yang keenam, latihan mental atau mental practice merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas tertentu diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa melakukan latihan teknik secara nyata. Dan yang terakhir, transfer of learning merupakan kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Wujud transfer ini dapat positif dan negatif. Itulah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.